Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rila Raditya Fadlur dengan NIM 4153010179. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan ngedemonstrasiin atau, ngejelasin gimana caranya ngasilin teks pakai Recurrent Neural Network atau RNN berbasis karakter, tapi kita merujuk langsung pada dokumentasi resmi TensorFlow Text Generation. Nah, jadi singkatnya itu artikel tutorial ini tuh nunjukin gimana cara ngelatih AI, khususnya RNN, buat nulis teks pakai gaya bahasa William Shakespeare. Karena di dokumentasi ini pakai datasetnya itu dengan gaya bahasa William Shakespeare. Nah, yang menarik itu adalah katanya itu berbasis karakter. Jadi artinya model ini tuh nggak prediksi kata per kata, tapi prediksinya itu huruf per huruf. Jadi dia itu nggak tahu apa arti sebuah kata dalam bahasa Inggris, tapi dia belajar dari nol gimana caranya huruf-huruf itu bisa dirangkai. Kalau kita ngebedah alur kerjanya nih dari sini, itu tuh pertama kan import dan lain-lain, dataset, habis itu ke proses teksnya itu sama vektorisasi teksnya. Jadi langkah pertama itu bisa dibilang vektorisasi teks. Jadi dengan Serif ini tuh nggak bisa proses data string mentah. Jadi TensorFlow itu pakai TF keras layers string lookup ini buat ngekstrak seluruh vocabulary atau karakter unik dalam satu teks. Nantinya bakal dipetakan jadi representasi angka atau ID integer. Di sini juga nyebutin penggunaan string lookup pakai parameter invert sama dengan true. Yang nantinya itu digunakan buat ngubah kembali output angka dari model jadi teks yang bisa dibaca oleh manusia. Dan berikutnya itu nyusun training data. Nyusun training data. Nah, di sini. Nyusun training data itu pakai tf data.dataset. Jadi teks itu dipotong-potong jadi sequence dengan panjang yang ditentukan. Misalkan pada website ini tuh sequence length-nya itu sama dengan 4. Jadi teksnya itu hello. Jadi itu konsepnya gini deh. Jadi teks target yaitu teks input yang digeser tepat satu karakter ke kanan. Jadi contohnya di sini tuh ada kata hello, maka inputnya adalah hell dan target yang buat diprediksi itu pada tiap time step itu adalah hello gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke model arsitekturnya. Kita masuk ke arsitektur modelnya. Jadi di dokumentasi ini tuh pakai subclassing dari TF keras model. Itu udah ada 3 layer utama. Yang pertama itu embedding layer. Jadi layer ini tuh krusial karena layer ini ngubah ID karakter jadi vektor padat atau dense vektor yang berdimensi tinggi. Ini tuh ngebuat model dapat memahami representasi hubungan antar katanya, antar karakter lah. Terus yang kedua ada layer RNN. Jadi pada dokumentasi ini TensorFlow pakai GRU atau Garrett Recurrent Unit. Jadi GRU ini dipilih karena lebih efisien dari LSTM, tapi tetap mampu mengatasi masalah vanishing gradient. Nah, di sini itu GRU dikonfigurasi dengan parameter return sequence sama dengan true. Supaya dia tuh ngeluarin output dari tiap time step-nya, bukan cuma di akhir sequence. Dan GRU ini menyimpan hidden state atau bisa dibilang jadi memori dari karakter-karakter sebelumnya. Terus yang ketiga ada dense layer. Di dense layer ini bisa dibilang output, dan outputnya ini berupa logits. Nah, ukuran outputnya itu sama persis sama ukuran vocabulary karakter kita. Jadi logis ini probabilitas mentah sebelum dinormalisasiin nanti. Dan berikutnya itu dalam proses training. Nah, di sini. Dalam proses training di dokumentasi ini itu nyorotin penggunaan loss function-nya. Kita di dokumentasi ini pakai sparse categorical cross entropy. Karena dense layer kita ngeluarin logits mentah, bukan nilai probabilitas 0 sampai 1. Jadi parameter from logits sampai dengan true itu wajib diaktifkan. Karena algoritma ini tuh ngitung seberapa jauh tebakan karakter model jika dibandingkan dengan karakter target yang sebenarnya. Model itu habis itu dioptimasi lagi pakai optimizer Adam. Bagian yang paling menarik itu menurut saya adalah di text generation atau prediksinya. Jadi setelah model dilatih, kita itu ngasih sebuah seed string atau teks pancingan buat ngasilin teks yang lebih kelihatan natural. Nah, di dokumentasi ini tuh juga nekanin atau supaya kita sebagai user tidak pakai argmax
buat milih karakter dengan probabilitas tinggi. Karena kalau kita pakai Arcmax, model tuh bakalan terjebak sama pola looping atau pengulangan kata yang sama terus-menerus gitu. Jadi di solusinya itu TensorFlow pakai random categorical. Random categorical buat ngelakuin sampling berdasarkan distribusi probabilitas, dan di sini peran parameter temperatur itu masuk. Jadi kita ngatur temperatur ke nilai yang rendah, bisa dibilang mendekati 0, jadi teks yang dihasilkan itu bakalan lebih mudah ditebak, tapi lebih mudah ditebak dan juga minim kesalahan gitu. Kalau temperaturnya dinaikkan, distribusi probabilitas itu bakalan merata gitu, flat. Sehingga modelnya berani ngambil risiko milih huruf yang kurang populer, tapi menghasilkan teks yang jauh lebih variatif dan bagus. Dan juga sebagai penutup, demonstrasi dari TensorFlow ini itu ngebuktiin kalau arsitektur RNN, khususnya pakai GRU, itu bisa nangkep pola sekuensial yang kompleks gitu, cuma bermodalkan prediksi satu huruf berikutnya secara iteratif, dan juga ngatur state secara berkelanjutan. Model juga mampu gitu ngerangkai teks utuh yang seolah-olah itu punya tata bahasa. Sekian penjelasan dari saya mengenai demonstrasi text generation berbasis RNN dari TensorFlow. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariel Arita Fadlur Rahman dengan NIM 153010179. Jadi di sini saya akan ngejelasin tentang cara pembuatan video AI generated dengan tema yang unik, yaitu time capsule. Jadi time capsule ini aplikasi web yang mengubah foto wajah pengguna atau usernya jadi karakter dari era waktu tertentu. Misalkan dari prajurit, abad pertengahan, ilmuwan, atau lain-lain. Dan juga di artikel ini tuh juga nunjukin gimana beberapa model AI generatif itu dapat dikombinasi jadi satu pipeline untuk ngasilin konten multimedia yang bagus gitu. Tahap pertama itu pengambilan foto. Jadi user itu ngambil fotonya bisa lewat webcam pakai OpenCV, atau bisa juga unggah foto yang sudah ada gitu. Dan tahap berikutnya itu kustomisasi karakter. Jadi user milih 4 parameter, yaitu etnis, periode waktunya, profesi, dan juga aksi yang ingin ditampilkan di karakter itu sendiri. Jadi misalkan menari, berbicara, atau lagi ngelakuin suatu hal. Dan juga di tahap ini tuh sistem pakai Google Gemini buat deteksi gender dari foto otomatis gitu. Jadi nanti prompt-nya itu bakalan lebih akurat. Dan tahap berikutnya itu generate gambar karakter. Nah, semua pilihan pengguna ini kayak ethnicity, era, profesi, aksi, dan gender ini dirangkai jadi satu prompt teks yang detail pakai model bahasa OpenAI GPT. Nah, prompt ini tuh pakai foto asli juga sebagai referensi wajah, dan nanti dikirimnya ke Runway ML model Gen 4 Image. Nah, nanti itu ngasilin gambar karakter baru, tapi tetap mempertahankan kemiripan wajah aslinya gitu. Dan tahap keempat, yaitu generate videonya. Nah, gambar karakter yang udah kita buat tadi itu bakalan dikasih prompt untuk ngelakuin gerakan gitu. Jadi disusun juga ini otomatis pakai OpenAI GPT supaya sesuai konteks asli aksi yang akan dipilih gitu. Lalu diterusin lagi ke file.ai, yaitu pakai model Seedance untuk mengubah gambar statis jadi video pendek dengan gerakan yang natural, sambil jaga konsistensi wajah sepanjang videonya. Dan tahap terakhir itu finalisasi dan distribusi. Jadi video hasil generate tadi bisa dikasih watermark logo pakai OpenCV, nanti dikirim ke email penggunanya menggunakan library ya Gmail. Jadi secara keseluruhan itu aplikasi ini tuh gabungin 4 layanan AI yang berbeda masing-masing pada tugasnya masing-masing juga. Jadi Gemini itu buat analisis gambar sama kayak deteksi gender. OpenAI itu buat nyusun teks atau nyusun prompt-nya gitu. Nah, terus Runway ML itu untuk generate gambar yang dipengen. Nah, kalau Vale AI ini untuk generate videonya atau generate video dari gambar yang sudah kita generate tadi. Jadi nunjukin gimana arsitektur multi-model itu bisa ngasilin produk akhir yang jauh lebih kaya dibanding memakai satu model saja. Tapi semua model yang ada di artikel itu rata-rata itu perlu daftarin kartu kredit buat narik API.
Atau kalau ingin coba modelnya pun di websitenya juga harus punya kredit gitu. Kreditnya itu harus top up dan karena keterbatasan biaya, jadi saya, punya codingan sendiri dan juga saya itu ngambilnya dari, space yang ada di Hugging Face gitu. Jadi kayak narik API, generate image sama generate video dari Hugging Face itu kan ada 2 ya. Saya ngambilnya buat image sama video generation-nya. Dan untuk prompt-nya saya, ngebuat sendiri ini untuk temanya, medieval dan lain-lain. Karena kalau di website aslinya tuh beberapa AI-nya kayak Runway ML, Gemini, sama apa sih, Pal AI-nya itu harus berbayar gitu kalau mau narik API-nya. Karena saya sudah coba dan ternyata harus berbayar, jadi saya coba alternatif lain dan ketemulah menggunakan Hugging Face. Kita cari space di Hugging Face, cari model yang bisa generate image dan juga untuk, generate video. Nah, di video ini saya pakai Zero GPU Authy dari Yuan 22 Authy-Faster. Ini untuk generate videonya, dan kalau untuk image generation-nya saya pakai Black Forest Labs Flux 1 Context Depth. Dan berikutnya kita coba nah ini aplikasinya yang sudah website-nya yang sudah saya buat, tentunya dibantu oleh AI, karena AI itu sangat membantu. Ini karena sambil record kayaknya saya jadi sedikit lemot, sorry. Pertama pilih filenya dulu yang mau di-generate nanti. Saya pakai foto saya sendiri untuk dicoba, terus kita coba temanya Futuristic Explorer. Sekarang kita coba generate. Sambil nunggu generate, saya sebenarnya sudah coba pakai AI yang lebih canggih, yaitu yang sudah jadi maksudnya, itu pakai Gemini, terus kayak saya kasih foto saya di sini, terus seperti yang ada di link website yang diberikan ibu dosen itu, harus menggunakan OpenAI atau GPT buat nge-prompt gambar karakternya. Terus kayak saya paste di sini, terus hasilnya dapat kayak gini. Saya pilih kasih gendernya, terus ethnicity-nya, terus periode waktunya, terus apa yang saya sedang lakukan di sana di karakternya itu. Dan terus ini setelah dapat generate image-nya, saya masukkan untuk generate videonya dengan prompt-nya juga dari GPT. Nah, ini kalau dari pokoknya intinya dapat videonya itu yang bergerak selama 10 detik. Sedangkan kalau yang ini itu hasilnya cuma bisa sampai waktu 3 detik doang. Oke, ini sekarang udah bisa. Tadi sempat error karena Hugging Face-nya lagi down. Jadi narik API dari Hugging Face itu terkendala karena website dari Hugging Face itu nggak bisa dibuka. Sekarang udah bisa. Ya gini hasilnya. Tadi kan mintanya futuristic, tapi karena modelnya gratis dan pakai yang seadanya, deteksi gendernya tuh nggak valid ya, karena ini pakai badan cewek dan videonya pun cuma dapatnya dari model yang gratis tuh hanya 3 detik. Dan orang pun kayak ngomong sama jalan tapi kayak nggak sinkron lah, beda sama kayak yang dibuat Gemini sama Veo 3 tadi. Jadi kalau mau dapat model yang bagus atau narik API yang bagus kayak yang tadi di contohnya itu pakai Runway ML buat generate image sama file AI untuk generate videonya. Nah, memang bagus modelnya tapi harus bayar. Jadi kesimpulannya kita tuh bisa pakai
Dua cara, yaitu pakai AI agent yang udah tersedia atau membuat generator image atau video yang udah tersedia, atau bisa ngambil kayak API, pakai kode kita sendiri, jadi nggak terekspos mungkin data pribadi kita. Meskipun API pun tetap menarik dari AI eksternal, kayak Runway sama File AI. Jadi ini yang didapat kalau dari generate pakai AI yang proper, pakai VO3. Dapat 10 detik video. Aslinya ini smooth, cuma karena saya lagi share screen jadi kayak patah-patah. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.